Selamat datang. Hari ini kita akan memulai petualangan menarik ke dalam jejak sejarah yang tersembunyi di dalam kota tua. Di tengah gemerlap modernitas yang semarak, ada sebuah tempat yang membawa kita kembali ke masa lalu, ke dunia yang penuh dengan warisan budaya dan keindahan arsitektur zaman dulu, yaitu Kota Tua Jakarta. Kota Tua Jakarta juga dikenal dengan nama Kota Tua Batavia. Kawasan Kota Tua Jakarta ini melintasi wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kawasan ini memiliki luas sekitar 139 hektar dengan dominasi bangunan arsitektur Eropa dan Cina dari abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Kita melewati pintu gerbang kota tua yang kokoh, memasuki suasana yang langsung menghipnotis kita. Di sini, jalan-jalan beraspal mulus digantikan oleh batu-batu zaman dahulu. Menyampaikan pesan yang jelas, kita sedang masuk ke dalam suatu dunia yang berbeda. Langkah demi langkah, kita berjalan menyusuri jalan-jalan bersejarah yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan kuno. Pecinaan yang kaya dengan budaya dan tradisi, gereja-gereja tua yang menampilkan keindahan arsitektur kolonial, dan rumah-rumah peninggalan para pahlawan lokal. Setiap langkah, kita mengungkapkan cerita yang berbeda, mengisahkan perjuangan panjang kota ini melalui masa lalu. Di Kota Tua, terdapat bangunan-bangunan sejarah peninggalan pemerintahan Belanda nih. Salah satunya Museum Fathahillah. Museum Fathahillah yang terletak di kawasan Kota Tua Jakarta merupakan salah satu museum paling bersejarah dan ikonik di Indonesia. Museum Fathahillah juga menjadi salah satu daya tarik wisata yang populer. Museum ini menyimpan berbagai koleksi dan artefak yang menceritakan sejarah Jakarta, mulai dari masa prasejarah hingga masa kolonial Belanda. Pengunjung dapat melihat peta-peta kuno, lukisan, peralatan rumah tangga, senjata, dan berbagai artefak lainnya yang menggambarkan kehidupan dan perkembangan kota ini dari masa ke masa. Museum Sejarah Fathahillah dapat dicetak hingga abad ke-18. Bangunan ini awalnya merupakan Balai Kota Batavia. Gedungnya dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1710 sebagai pusat administrasi VOC. Kemudian, pada tahun 1974, gedung ini direstorasi dan diubah menjadi Museum Sejarah Jakarta. Pada tahun 1992, museum ini berganti nama menjadi Museum Fathahillah, diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Fathahillah, yang terkenal karena pemimpinan penyerangan VOC di Sunda Kelapa pada tahun 1527. Ketika memasuki Museum Fathahillah, pengunjung akan disambut suasana yang memikat dengan sentuhan arsitektur klasik Belanda. Di dalam museum ini terdapat beberapa lantai yang penuh dengan peninggalan bersejarah. Beberapa peninggalan yang terdapat di Museum Fathahillah antara lain, yang pertama, ada koleksi artefak sejarah. Museum ini menyimpan berbagai artefak yang berasal dari masa prasejarah hingga masa kolonial Belanda. Peninggalan ini termasuk prasasti, peta-peta kuno, peralatan rumah tangga, senjata, dan barang-barang sehari-hari yang mencerminkan kehidupan dan perkembangan Kota Tua Jakarta dari masa ke masa. Yang kedua, ada galeri lukisan. Museum ini memiliki galeri yang menampilkan lukisan-lukisan bersejarah, termasuk lukisan-lukisan dari zaman kolonial Belanda dan karya-karya seniman terkenal Indonesia. Lukisan-lukisan ini memberikan gambaran tentang kehidupan dan perubahan sosial di Jakarta selama berabad-abad. Yang ketiga, koleksi fotografi. Museum Fathahillah juga memiliki koleksi fotografi yang menggambarkan perkembangan Kota Tua Jakarta sepanjang waktu. Foto-foto ini menghadirkan kembali suasana dan kehidupan di masa lalu, termasuk bangunan-bangunan bersejarah yang ada di sekitar museum. Yang keempat, arsitektur gedung. Selain koleksi yang terdapat di dalam museum, bangunan gedung Fathahillah ini sendiri merupakan peninggalan sejarah yang menarik. Arsitektur kolonial Belanda yang terawat dengan baik dan nuansa klasiknya memancarkan pesona masa lalu yang memikat. Museum Fathahillah tidak hanya menyimpan peninggalan sejarah yang berharga, tetapi juga menjadi tempat yang penting untuk mempelajari dan memahami perkembangan Jakarta sebagai kota multikultural.
Museum ini memainkan peran vital dalam penyelesaian warisan budaya dan sejarah Indonesia, serta menjadi salah satu tujuan wisata yang populer di Kota Tua Jakarta. Di jantung Kota Tua Jakarta, terdapat sebuah museum yang luar biasa bernama Museum Wayang. Museum ini didedikasikan untuk seni pertunjukan tradisional Indonesia yang disebut wayang. Wayang merupakan seni teater boneka yang memiliki akar budaya yang dalam di Indonesia dan menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya bangsa. Museum Wayang berlokasi di Gedung Oud Batavia, sebuah bangunan kolonial Belanda yang indah dan bersejarah. Gedung ini dibangun pada tahun 1640 dan sebelumnya digunakan sebagai rumah pribadi oleh Gubernur Jenderal Belanda. Kemudian, pada tahun 1939, gedung ini diubah menjadi museum wayang untuk menyimpan dan memamerkan koleksi yang berhubungan dengan seni wayang. Ketika memasuki museum wayang, pengunjung akan memasuki dunia magis wayang yang dipenuhi koleksi-koleksi yang menakjubkan. Beberapa peninggalan yang terdapat di museum wayang antara lain, yang pertama ada koleksi wayang kulit. Museum ini menyimpan koleksi wayang kulit yang sangat berharga. Wayang kulit adalah jenis wayang yang paling terkenal di Indonesia. Koleksi ini mencakup berbagai tokoh wayang seperti Arjuna, Bima, Rama, dan Sita. Boneka-boneka wayang kulit ini terbuat dari kulit kerbau yang dipahat dan dicat dengan sangat halus. Mereka digunakan dalam pertunjukan wayang kulit yang melibatkan dalang yang cerdas dan terampil serta gamelan yang memainkan musik tradisional. Yang kedua ada koleksi wayang golek. Museum Wayang juga memiliki koleksi wayang golek yang terbuat dari kayu dan memiliki gerakan yang lebih bebas. Wayang golek merupakan jenis wayang yang berasal dari Jawa Barat. Koleksi ini mencakup berbagai karakter wayang golek seperti Semar, Gatot Kaca, dan lainnya. Yang ketiga ada koleksi wayang wong. Wayang wong adalah bentuk pertunjukan wayang yang melibatkan para penari dan musisi. Museum ini menyimpan koleksi kostum, topeng, dan aksesoris yang digunakan dalam pertunjukan wayang wong. Selain itu, museum ini juga memiliki koleksi fotografi, lukisan, dan benda-benda lain yang terkait dengan seni wayang. Peninggalan-peninggalan tersebut memberikan wawasan yang mendalam tentang sejarah dan keindahan seni wayang di Indonesia. Museum Wayang di Kota Tua Jakarta tidak hanya menyimpan peninggalan sejarah yang berharga, tapi juga menjadi pusat kegiatan seni dan budaya. Museum ini sering mengadakan pertunjukan wayang, lokarya seni, dan acara khusus lainnya untuk mengedukasi dan memperkenalkan seni wayang kepada masyarakat. Di tengah gemerlapnya Kota Tua Jakarta, terdapat sebuah museum yang menjadi saksi bisu dari perkembangan seni rupa dan keramik di Indonesia. Museum Seni Rupa dan Keramik yang juga dikenal sebagai Museum Fathahillah terletak di Kompleks Taman Fathahillah yang kaya akan sejarah. Bangunan ini awalnya merupakan balai kota Batavia, gedung yang digunakan sebagai pusat administrasi pemerintahan kolonial Belanda. Seiring berjalannya waktu, balai kota Batavia kemudian dialihfungsikan menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik yang membawa warisan seni yang kaya bagi masyarakat. Museum Seni Rupa dan Keramik memiliki koleksi yang luas dan beragam. Salah satu peninggalan terpenting adalah kumpulan karya seni rupa Indonesia dari berbagai periode sejarah. Koleksi ini mencakup lukisan tradisional, seni modern, seni kontemporer, patung, dan instalasi seni. Pengunjung dapat melihat karya-karya dari seniman terkenal sebagai Raden Saleh, Affandi, Hendra Gunawan, dan masih banyak lagi. Selain seni rupa, museum ini juga memiliki koleksi keramik yang sangat berharga. Koleksi keramik mencakup berbagai jenis dan gaya, termasuk keramik Cina, Jepang, dan Eropa yang dibawa ke Indonesia pada zaman penjajahan. Selain itu, terdapat juga keramik lokal Indonesia yang menunjukkan kekayaan kerajinan tangan dan keahlian pengrajin lokal. Peninggalan-peninggalan yang terdapat di Museum Seni Rupa dan Keramik tidak hanya memberikan wawasan tentang perkembangan seni di Indonesia, tetapi juga menceritakan tentang interaksi budaya antara Indonesia dan negara-negara asing melalui seni rupa dan keramik. Koleksi tersebut mencerminkan keragaman budaya dan pengaruh luar yang telah membentuk seni Indonesia selama berabad-abad. Dan dengan langkah yang penuh pengetahuan dan kenangan yang tak terlupakan, kita meninggalkan kota tua ini. Namun, jejak sejarah yang telah kita telusuri dan pengalaman yang kita rasakan akan tetap terpatri dalam ingatan kita selamanya.
Kota tua ini adalah bukti hidup bahwa masa lalu yang indah dapat hidup berdampingan dengan masa kini yang modern. Melalui penjelajahan ini, kita belajar untuk menghargai nilai-nilai warisan budaya dan keindahan arsitektur zaman dahulu. Semoga kita dapat menjaga dan merawat kota tua ini sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kita.